Itu suara ledakan apa ya? Apakah itu yang dinamakan vulkanisme? Ya, benar. Itu adalah vulkanisme. Vulkanisme merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan gunung api. Mungkin dalam pikiran kita, vulkanisme ini hanyalah sebuah ledakan yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan gempa bumi. Nah, akan tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Jadi, di dalam video ini, saya akan menjelaskan proses dari vulkanisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama di dalam video ini. Vulkanisme merupakan kegiatan gunung api yang terjadi karena aktivitas keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma ke permukaan bumi disebut letusan gunung api atau erupsi. Gunung api secara umum dapat didefinisikan sebagai fluida sistem saluran panas atau batu dalam bentuk cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi. Sementara, magma diartikan bahan silikat cair pijar yang terdiri atas benda padat, cair, dan gas yang terdapat di dalam litosfer dengan suhu 900 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Magma terdapat dalam lapisan litosfer yang disebut dapur magma. Dapur magma ini lokasinya ada yang dalam dan ada yang dangkal. Dapur magma yang dalam dapat menyebabkan letusan yang kuat dibandingkan dapur magma yang dangkal. Berdasarkan tempat pembekuannya, magma dibagi menjadi intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah suatu proses di mana magma masuk ke dalam celah dan retakan pada lapisan litosfer, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Bentukan-bentukan hasil intrusi magma antara lain lakolit, yaitu batuan beku yang berasal dari resapan magma di antara dua lapisan litosfer yang bentuknya seperti lensa cembung. Apophisa, yaitu magma yang menerobos ke atas hanya sampai pada lapisan tertentu dan membeku. Batolit, yaitu magma yang menerobos lapisan batuan dan membeku di tengah-tengah perjalanan. Dike, yaitu magma yang menerobos beberapa lapisan batuan dengan arah vertikal. Sill, yaitu sisipan magma yang membeku di antara dua lapisan litosfer, relatif tipis dan melebar. Saluran kepundan, yaitu saluran yang menjadi jalur penerobosan atau keluarnya magma dari dapur magma menuju permukaan bumi. Kawah, yaitu tempat keluarnya magma di permukaan bumi pada sebuah gunung api. Kawah ini tidak termasuk ke dalam intrusi magma, melainkan merupakan bagian dari ekstrusi magma, yaitu proses keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Ekstrusi magma adalah pergerakan magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Biasanya, ekstrusi magma dapat dilihat pada letusan gunung api atau yang disebut sebagai erupsi. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Lava yang berada di permukaan bumi akan tercampur dengan eflata atau bahan piroklastik menjadi lahar. Lahar adalah aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung berapi. Terdapat dua jenis lahar, yaitu lahar panas dan lahar dingin. Lahar panas merupakan sirkulasi lava yang tercampur dengan air panas. Sedangkan lahar dingin, lava mengalir dan bercampur dengan air atau lumpur yang telah dingin.
Berdasarkan sifat dan kekuatannya, erupsi gunung api dibedakan menjadi dua, yaitu erupsi eksplosif dan erupsi efusif. Erupsi eksplosif diartikan sebagai erupsi berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom, lapili, dan debu vulkanik. Sementara, erupsi efusif diartikan sebagai erupsi berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan-rekahan gunung api. Adapun jenis erupsi berdasarkan lubang kepundan, yaitu erupsi linear, erupsi areal, dan erupsi sentral. Erupsi linear diartikan sebagai lava keluar melalui celah-celah atau rekahan-rekahan batuan. Erupsi areal diartikan sebagai ledakan yang terjadi karena letak magma dekat dengan permukaan bumi. Dan erupsi sentral diartikan sebagai keluarnya magma melalui lubang berbentuk gunung di permukaan bumi. Berdasarkan proses pembentukannya, gunung api dibedakan atas 3 tipe. Yang pertama, tipe gunung api strato. Proses pembentukan gunung api ini melalui letusan yang berulang-ulang dan berselang-seling antara eksplosif dan efusif. Adapun contohnya yaitu Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kerinci, dan Gunung Semeru. Yang kedua, tipe gunung api perisai. Proses pembentukan gunung api perisai adalah terbentuk akibat letusan efusif dengan adanya lelehan dan cairan yang keluar dan membentuk lereng landai dan bahkan hampir datar. Adapun contohnya yaitu Gunung Kilauea di Kepulauan Hawaii. Yang ketiga, tipe gunung api Mar. Gunung api ini disebabkan oleh letusan dan bahan pembentuknya adalah material padat atau eflata atau terbentuk akibat erupsi yang berupa eksplosif. Adapun contohnya yaitu Gunung Galunggung dan Gunung Lamongan. Terdapat 7 tipe letusan gunung api. Yang pertama, tipe Saint Vincent. Kekuatan letusannya tergolong sedang, namun tingkat intensitasnya bisa dibilang cukup besar. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api strato. Yang kedua, tipe Merapi. Menghasilkan lava yang sangat kental sehingga dapat menyumbat mulut kawah yang berakibat pada meningkatnya tekanan di dalamnya untuk memecah penyumbat lava yang ingin keluar. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api strato. Yang ketiga, tipe Hawaii. Skala letusannya tergolong kecil, namun kekuatannya cukup besar. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api perisai. Yang keempat, tipe Stromboli. Erupsi terjadi pada interval waktu yang hampir sama. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api strato. Yang kelima, tipe Vulcano. Menyemburkan bahan padat dan cair seperti bom vulkanik, lapili, serta lava. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api strato. Yang keenam, tipe Vela. Terjadi akibat adanya penyumbatan di puncak gunung berapi yang memiliki bentuk mirip seperti jarum dalam kawah, yang mengakibatkan peningkatan tekanan di area tersebut. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api strato. Yang ketujuh, tipe Perret atau Plinian. Mengeluarkan material yang bisa meruntuhkan puncak gunung sehingga menghancurkan sisi kawah dan membentuk kaldera. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api Mar. Tipe gunung api berdasarkan aktivitasnya terdapat atas 3 tipe. Yang pertama, gunung api tipe A atau gunung api aktif adalah gunung api yang masih menghasilkan magma dan pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Contohnya, Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Kerinci. Yang kedua, gunung api tipe B atau gunung api pasif adalah gunung api yang sesudah tahun 1600 belum pernah lagi meletus, namun masih memperlihatkan gejala gunung berapi aktif seperti mengeluarkan solvatara. Contohnya, Gunung Rajabasa dan Gunung Patuha. Yang ketiga, gunung api tipe C adalah gunung api yang tidak diketahui sejarah erupsinya dalam catatan manusia, namun masih menunjukkan adanya aktivitas di masa lampau. Contohnya, Gunung Kamojang dan Gunung Lahendong. Peristiwa vulkanisme menciptakan gejala-gejala yang dapat dilihat setelah terjadinya gunung meletus atau erupsi yang disebut gejala pasca vulkanik. Tanda-tanda yang timbul setelah peristiwa vulkanisme
seperti munculnya sumber air panas yang mengandung belerang, munculnya geyser yaitu semburan air panas dari dalam bumi, munculnya ekskalasi berupa gas-gas seperti gas karbon dioksida dan gas belerang. Hampir di seluruh wilayah Indonesia tersebar gunung berapi. Di Indonesia terdapat sekitar 127 gunung berapi aktif, sekitar 13% dari jumlah gunung berapi aktif di dunia. Sekitar 127 gunung berapi di Indonesia, sebagian besar di Pulau Sumatera, Jawa, dan kawasan Indonesia Timur. Terdapat dampak dari vulkanisme, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif seperti proses vulkanisme pada gunung api di Indonesia bermanfaat bagi lahan pertanian karena abu vulkanik akibat letusan gunung api membuat tanah menjadi subur. Gunung api merupakan penghasil bahan galian tambang seperti emas, intan, timah, serta bahan bangunan lainnya. Bentuk hasil proses vulkanis dapat dijadikan wisata alam yang sangat menarik. Sementara dampak negatifnya, gempa bumi dan letusan gunung api dapat menelan korban jiwa, membahayakan kesehatan masyarakat, serta menimbulkan kerugian material bagi penduduk setempat. Lereng-lereng yang terbentuk karena proses vulkanis umumnya terjal sehingga terbatas untuk dijadikan daerah pertanian. Daerah-daerah pegunungan yang terjal juga tidak baik dijadikan daerah permukiman karena rentan terjadi tanah longsor yang dapat menimbulkan kerugian baik material maupun korban jiwa. Sekian penjelasan dari video ini, semoga bermanfaat.